Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya pagi hari ini kita sudah bangun, membuka mata kita menyaksikan berkat Tuhan yang baru. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, selalu sukacita dan damai sejahtera karena anugerah Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi edisi 13 Januari 2024. Pagi ini saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudaraku untuk membaca 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 dan 7. Semoga menjadi panduan kita untuk berjalan di sepanjang hari ini. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah, dan dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Bawalah bejana yang kosong padanya." Saudara-saudaraku, pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, pernahkah mengalami persoalan yang cukup rumit dalam hidup ini? Atau setidaknya melihat orang lain yang sedang terpuruk pada saat tidak ada jalan keluar dan kita tak berdaya? Kemanakah kita meminta tolong? Ataukah kita mengalami pencobaan yang begitu besar? Lalu kita berpikir, apakah Allah juga bisa memperhatikan setiap orang atau luput dari perhatiannya? Apakah rencana-rencananya yang besar membuat dia mengabaikan kebutuhan orang-orang kecil? Setelah Elia diangkat Tuhan, Elisa, yang arti namanya Allahku menyelamatkan, meneruskan pelayanannya. Seperti halnya Elia, dia pun melakukan berbagai mujizat. Kebanyakan ditujukan kepada orang per orang yang sedang susah, seperti kepada janda miskin dalam kisah yang kita baca pagi ini. Janda tersebut adalah istri dari seorang nabi yang sudah mati. Ia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Suaminya adalah seorang yang ikut di dalam rombongan pelayanan Elisa. Saat itu mengalami kesulitan untuk membayar utang, sehingga anaknya terancam untuk diambil sebagai penggantinya untuk membayar utang itu. Di tengah keadaan seperti itulah, Elisa menyuruh janda ini meminjam buli-buli yang cukup banyak dari para tetangganya. Setelah itu dia meminta untuk menutup pintu dan menuangkan sisa minyak yang dipunyainya ke dalam buli-buli yang kosong itu. Minyak waktu itu dipakai untuk memasak atau juga sebagai penerangan. Saudara, luar biasa, sisa minyak itu ternyata cukup untuk memenuhi semua buli-buli lainnya. Akhirnya janda pun memiliki cukup uang untuk menutupi utangnya. Kisah ini menguatkan kita bahwa di tengah rencana Allah yang maha besar terhadap dunia ini, ternyata Allah tetap memperhatikan setiap orang-orang, setiap hamba-hambanya satu persatu. Siapapun dia, semua orang kecil seperti janda yang miskin ini. Baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, termasuk kita. Tindakan Tuhan Yesus yang mau menolong orang kusta juga kita lihat di dalam perjanjian baru. Sakeus dan perempuan berdosa sekali lagi membuktikan kasih Allah menjangkau semua kalangan.
Saudara-saudaraku pendengar renungan pagi, ketika kita terhimpit dengan persoalan yang kita hadapi, jangan pernah merasa kita terlalu kecil untuk dipedulikan Allah. Naikkanlah doa yang tulus kepadanya, sebab Allah selalu punya cara yang indah pada waktunya untuk menolong kita. Asal saja datang padanya berseru, selalu ada hal yang indah di balik semua persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Ia hanya sedang mengerjakan hidup kita dan mengisi hidup kita agar seperti yang Ia kehendaki. Ia hanya ingin kita taat mengikuti prosesnya. Dan jangan pernah lari dari hadapannya. Bawalah bejana kosong hidup kita padanya dan serahkan di kakinya. Namun seperti janda ini yang percaya kepada kata-kata Elisa dan meminjam buli-buli dari tetangganya, kita pun harus terus berusaha. Kita jangan putus asa. Menunjukkan bahwa kisah ini adalah kisah tentang Allah yang Maha Menolong. Kisah ini adalah kisah yang mengatakan pada kita bahwa orang yang berputus asa, lari dari kenyataan, menunjukkan ia tidak percaya kepada Allah yang sanggup menolong. Di sisi lain, saudara-saudaraku, kisah ini juga mengajarkan kita untuk berempati pada kesusahan orang. Tuhan meminta kita untuk peduli bejana-bejana orang lain yang sedang kosong dan memerlukan bantuan. Empati itu tidak sekedar turut merasakan, tetapi juga harus diwujudkan melalui tindakan seperti Allah yang cukup bertindak dan juga melihat kesusahan janda miskin dan memberikan segala sesuatu yang ia butuhkan. Jika sekiranya kita menghadapi orang-orang yang penuh dengan kesusahan di sekitar kita dan menghadapi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ingatlah Allah memanggil kita tidak hanya untuk memberikan empati atau kasihan, tetapi kita juga dipanggil oleh Allah untuk bertindak yang nyata sebagai perwujudan dari rasa empati kita kepada sesama yang membutuhkan. Sebab Allah terlebih dahulu telah berempati kepada kita, tetapi juga bertindak memberikan segala yang terbaik untuk keselamatan kita. Allah yang mengontrol matahari adalah Allah yang memperhatikan burung pipit. Allah yang punya rencana besar bagi dunia ini, tetapi juga memperhatikan setiap bejana kosong hidup setiap umat-umatnya. Karena itu saudara-saudaraku, bawalah padanya. Bawalah bejana yang kosong itu untuk Ia isi. Tetapi jangan lupa kita juga memperhatikan bejana yang kosong dari kehidupan saudara-saudara di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk penghiburan yang begitu luar biasa dari firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih karena Allah adalah Allah yang peduli. Pada saat Tuhan berkarya dalam semesta yang sedemikian besar dengan rencana-rencana-Mu yang agung, ternyata mata-Mu tidak terluput kepada orang-orang kecil dalam segala kesusahan mereka. Tidak ada yang terlalu kecil untuk Tuhan tolong. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Peduli. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Karena kami dapat saja membawa bejana kami yang kosong kepada-Mu untuk Tuhan isi. Dan biarlah firman-Mu ini juga mengingatkan kami akan tanggung jawab kami ketika kami memperhatikan orang-orang di sekitar kami yang memiliki bejana yang perlu perhatian. Kami mohon Tuhan, utuslah kami dan berikanlah kami keberanian dan kepekaan untuk juga selalu memperhatikan orang-orang lain di sekitar kami. Tidak hanya cukup dengan empati, tetapi juga dengan wujud yang nyata, dengan tindakan yang nyata. Tuhan, tolonglah kami untuk berjalan sepanjang hari ini, biarlah firman-Mu ini mewarnai hidup kami. Ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, kami serahkan hidup ini, biarlah Tuhan yang terus bekerja, agar hidup kami semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Para pendengar renungan pagi ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan kami dan pedoman kami untuk berjalan di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kepada semua saudara-saudara yang sedang mengalami berbagai persoalan hidup, mereka yang sedang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan, sembuhkanlah mereka. Mereka yang sedang bersedih karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan, hiburkanlah. Mereka yang sedang bergumul dengan persoalan ekonomi, mereka yang sedang bergumul dengan persoalan rumah tangga, mereka yang sedang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan, Engkau yang Maha Peduli.
Biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini, kami datang kepadamu, membawa mereka semua seperti seorang janda dengan buli-bulinya yang kosong. Biarlah Tuhan yang mengisinya, menjadi bejana yang penuh oleh karena kemurahan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu mempedulikan apa yang kami perlu. Itulah sebabnya kami letakkan bejana kami di hadapan hadirat-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan yang mengisinya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.